Saya penyuka seni, musik, dan juga literasi, dan juga menyukai kegiatan sastra. Saya pernah menulis cerpen, puisi, esai, kemudian pernah menerbitkan satu buku karya tunggal, kumpulan cerita pendek, judul Anak Bulan Turun ke Sungai Kayan, yang terbit tahun 2020 persisnya. Aktivitas saya sekarang adalah mengurus literasi, taman bacaan masyarakat, khususnya forum TBM Provinsi Kalimantan Utara. Ketertarikan saya di dunia sastra itu sejak saya di perkuliahan, ya, ketika saya membaca sebuah buku kumpulan esai, tapi menurut saya esai itu mengandung makna yang saya kira jarang sekali ditemukan di buku-buku lain. Dan setelah saya menyukai karya tersebut, lambat laun saya kemudian menyukai baca-bacaan karya sastra, salah satunya buku kumpulan cerpen yang waktu itu ditulis oleh Seno Rumira Didharma, punya tebal seperti kitab. Tetapi ketika membaca buku tersebut, mudah sekali untuk membalik-balik halamannya. Dari halaman per halaman itu tidak terasa, padahal bukunya itu tebal sekali. Dan dari situ menurut saya pengalaman membaca yang menurut saya lama sekali. Jadi di situ kemudian dari situ kemudian saya mengenal bahwa buku yang saya baca terdahulu ternyata mengandung makna sastrawi. Dari situ kemudian saya tertarik bagaimana saya bisa menulis seperti ini. Dan akhirnya kemudian saya mencoba untuk membuat karya tulis, mulai dari esai, puisi, kemudian tertarik juga menggarap cerpen. Akhirnya di tahun 2018 saya terpilih untuk mengikuti kegiatan temu Majelis Sastra Asia Tenggara di Depok. Waktu itu yang hadir ada perwakilan dari Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, salah satunya saya, kemudian ada juga kawan di sini ikut juga, Mas Ramli. Waktu itu kita dikirim ke sana mengikuti camp pelatihan menulis sastra, menulis karya sastra selama 1 minggu. Dari situ saya mengenal penulis-penulis secara langsung karya sastra yang menurut saya ya, ada perjumpaan baru, mungkin bertemu orangnya, kemudian juga pernah membaca karyanya yang menurut saya bahwa sastra kita ini cukup kaya sama kebudayaannya. Nah, akhirnya setelah itu saya lebih produktif lagi menulis karya. Saya menabung karya sastra dalam bentuk cerpen selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun, dari 2018 sampai 2020, dan akhirnya dari kumpulan tulisan itu saya memberanikan diri untuk menerbitkan karya saya dalam bentuk cerpen. Tapi sebelum itu tulisan-tulisan saya tebarkan di media bukan media cetak sih, media online, ya. Kemudian diterbitkan di sana. Kemudian dari situ juga saya memasukkannya ke dalam kumpulan cerpen saya.
kemudian ada yang belum saya publish juga. Akhirnya saya publish di buku karya saya yang berjudul Anak Bulan Turun Sungai Kayan, salah satu karya tunggal saya. Dan sebelum itu juga saya menulis karya tapi dalam bentuk antologi, dan itu saya tidak melakukan sendiri. Saya bersama kawan-kawan, ya, baik sesama sastrawan maupun sesama alumni Majelis Sastra Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia. Kami membuat antologi, khususnya kalau yang Majelis Sastra Asia Tenggara, kami menulis kumpulan cerpen dan diterbitkan di Basa-Basi kemarin tahun 2019. Dan sebelum itu juga kita membuat karya sastra juga dalam bentuk cerpen dari kumpulan sastrawan. Jadi di sini saya pernah menerbitkan secara antologi, juga pernah menerbitkan secara tunggal untuk karya sastra. Makna sastra bagi saya itu adalah sama dengan makna buat kehidupan. Karena bagaimanapun adalah sastra itu meskipun dia dituangkan ke dalam bentuk teks, narasi, baik itu karya puisi atau cerpen, bagi saya khas tulisan-tulisan itu juga berasal dari pengalaman-pengalaman hidup, peristiwa-peristiwa yang menurut saya penting bagi kehidupan manusia. Artinya ketika menekuni atau menyukai sastra, bagi saya karya sastra itu adalah bagian daripada hidup. Dan menurut saya ketika sudah berkecimpung dengan dunia sastra, artinya kita siap menjalani hidup atau siap dengan kehidupan yang ada di dunia ini, ya. Tidak hanya dalam dunia teks, tapi juga dengan dunia kehidupan kita sehari-hari. Dalam kegiatan sastra, saya pernah mengikuti undangan, ya, kegiatan-kegiatan yaitu membaca puisi, kemudian juga membaca cerpen. Saya pernah ikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang saya kira ada konten sastranya. Itu pernah diadakan saya kira di Tarakan juga pernah mengadakan itu, pembacaan puisi, memperingati seorang penyair terkenal, Pak Sapardi Djoko Damono. Saya pernah hadir. Kebetulan yang mengadakan waktu itu adalah komunitas sastra, komunitas lisan Kota Tarakan. Selain itu juga saya juga pernah mengikuti atau membuat kegiatan kolaborasi dengan komunitas musik, ya, literasi dan musik. Jadi di situ kita membahas tentang seni musik, ya, termasuk juga di situ ada bagaimana teks-teks dari lirik musik itu diciptakan. Kita diskusikan di sana. Kemudian di sana juga ada art perform. Dan kita tidak menyelibatkan satu komunitas saja. Di sana ada komunitas musik, kemudian komunitas seni, kemudian ada komunitas literasi, khususnya komunitas. Ya, latar pendidikan saya kalau secara keseluruhan, baik itu dari SD maupun sampai dengan perkuliahan, bagi saya bila dikaitkan dunia sastra pasti ada kaitannya. Karena seperti saya katakan tadi, sastra itu meskipun ditarik ke dalam dunia teks,
dia juga sebelumnya hadir dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam kehidupan di pendidikan. Saya kira sastra juga bisa masuk ke ranah-ranah itu, baik itu dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau dalam perguruan tinggi atau perkuliahan, dia bisa saja masuk dalam kajian-kajian sastra atau pengkajian beda-beda buku. Tapi kalau misalkan dalam dunia pendidikan anak, ya bisa saja itu dalam teks buku-buku bacaan anak yang mengandung nilai-nilai sastra. Ya, saya menulis itu karena yang pertama itu adalah rasa penasaran, dan ada juga seperti kegelisahan ketika menangkap sebuah peristiwa dan kita bingung untuk membicarakannya kepada siapa. Dan dari kegelisahan itu, keresahan itu kemudian, dan penasaran itu kemudian saya coba menuangkan ke dalam sebuah tulisan, ya, baik itu cerpen, puisi, berdasarkan pengamatan saya. Dari situ saya ingin memperkenalkan tentang gambaran-gambaran kehidupan yang saya kira ya terserah dari pembaca bebas menafsirkannya, tetapi ini juga berusaha untuk bagaimana membebaskan jiwa saya seperti itu. Saya pikir dari kualitas pendidikan dalam hal ini dapat dikatakan adalah literasi, kemudian dari segi kebudayaan juga. Nah, kalau untuk di pendidikan, saya kira sastra ini sangat penting untuk semua kalangan. Kemudian juga dari khususnya literasi tadi, nah, saya pikir literasi ini perlu diekspos, khususnya sastra, karya-karya sastra, karena ini sangat berkaitan dengan kekayaan budaya kita yang belum sama sekali atau masih kurang tampil, ya, kebudayaan kita yang sangat kaya tapi kurang tampil dalam bentuk teks-teks sastra. Nah, misal di Kalimantan Utara ini kan banyak ya kebudayaan lisan, tapi saya kira belum tertuliskan. Nah, makanya bagi saya itu sangat penting untuk generasi muda agar karya-karya ini tuh bisa tampil di depan pembaca, bukan hanya skala lokal tapi bisa skala nasional. Itu juga hitung-hitung untuk mengenalkan, bukan hanya mengenalkan kebudayaan kita, tapi mengenalkan nilai-nilai. Saya kira di Kalimantan Utara ini juga punya nilai-nilai kebudayaan yang saya kira tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, tapi harus ditransformasi dalam bentuk teks. Nah, dalam teks itu kemudian kita bebas menggarapnya, apakah dalam bentuk sastra atau mungkin karya-karya non fiksi. Tantangannya saya kira tantangan itu bisa bersifat individu ya. Itu masing-masing individu punya pengalaman sendiri kan. Nah, tetapi tantangannya kan bagaimana kita bisa menghasilkan karya sastra itu sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kalau karya sastra itu buruk, ya, terus bagaimana kita ingin membudayakan masyarakat kita untuk membaca? Kalau kualitas sastra kita, kualitas karya sastra kita baik, ya itu juga akan membuat daya baca masyarakat kita itu ya bisa jadi meningkat, kan seperti itu. Ya, tantangannya seperti itu. Yang kedua ya tantangan bagaimana dunia sastra ini lebih membumi begitu ya. Karena kan sastra ini dianggap orang kan terlalu melangit bahasanya gitu ya, puisi. Padahal nggak seperti itu. Karena sastra ya orang mengalami seperti itu kan, kayak di kehidupan itu sendiri. Tergantung bagaimana perspektif kita dalam membaca kehidupan tersebut ya. Nah, terlepas dari tantangan berkarya itu sendiri, misalnya apakah karya sastra ini laku di masyarakat? Nah, itu persoalan industri ya. Nah, karena ya
siapa yang mau membaca karya sastra kan? Ya, kalau misalkan sastra tidak ada kaitannya dengan kehidupannya dia, misal begitu. Nah, tapi kalau kita betul-betul jeli dalam menangkap momentum sastra itu, saya kira kita bisa mempunyai pembaca. Saya kira pembaca bisa diciptakan, pasar bisa diciptakan. Ya, saya menyukai, pada dasarnya saya menyukai semuanya ya. Esai sastra, kemudian puisi, kemudian cerpen, ya, novel. Saya suka membaca karya-karya itu, membaca ya. Kalau menulis, saya lebih banyak produktif menulis cerpen. Ya, meskipun akhir-akhir ini tidak seproduktif kemarin ya. Lebih produktif membacanya. Itu. Saya menemukan atau momentum dalam menulis karya cerpen itu melalui pengalaman, bisa pengalaman hidup saya sendiri, bisa melalui pengalaman hidup orang lain. Pengalaman ini kan macam-macam, apakah melalui pengalaman membaca buku, ataukah melalui pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di momentum itu yang bisa kita tangkap kemudian dan itu menjadi ikatan untuk kita menuliskan sebuah karya cerpen. Nah, ya saya rasa sih itu bisa lahir ketika kita itu ada semacam keresahan, kegelisahan yang membuat kita perlu empati terhadap kejadian itu. Nah, dari empati itu kemudian untuk melepaskan empati itu kita harus ngapain nih, ya kan? Mau demo nggak bisa, ya kan? Bicara sama orang banyak, kita bukan orator. Gimana nih? Akhirnya kita ya udah menulis, gitu kan? Menulis, ya syukur-syukur dibaca, gitu. Karya ini banyak ini. Tapi saya terkesan dalam momentum membaca yang pertama kali menurut saya pengalaman membaca yang menurut saya itu yang membuat saya itu bisa mood atau wah ini loh namanya buku gitu. Nah, pertama karya Maum Junedi misalnya, Maum Junedi seorang sastrawan juga politisi. Nah, itu juga karya-karyanya seperti buku Binatang-isme. Nah, itu kan terjemahan dari sastrawan George Orwell. Nah, itu juga bagus karyanya. Nah, kemudian ada lagi buku esai-esai beliau. Itu juga bagus. Dan semakin kuat ketika saya membaca buku seperti karya-karya Gus Dur itu juga, dan lebih kuat lagi ketika membaca cerpen karya Senopati Rajidarma. Nah, itu yang saya katakan tadi, bukunya setebal kitab tapi membacanya itu lancar sekali. Nah, itu momentum karya-karya Senopati Rajidarma itu yang berjudul Senja dan Cinta yang Berdarah. Itu keren-keren, itu kisah manusia semua. Saya kira semua karya itu adalah milik saya ya. Jadi saya kira saya menyukai semuanya gitu. Hanya dalam mengambil judul tadi, kan harus ada judul bukunya ini. Saya mengambil momentum itu di buku itu berjudul Anak Bulan Turun ke Sungai Kaya. Karena ada beberapa cerita pendek karya saya yang memuat tentang Sungai Kaya. Ya. Sungai Kaya menurut saya itu adalah tempat ya bisa jadi sumber kebudayaan bagi masyarakat Kalimantan Utara. Nah, itu salah satu cerpen yang saya tulis dan kemudian saya angkat menjadi judul buku dalam cerpen tunggal saya. Dengan membaca, ya aktivitas membaca itu saya tak pernah istilahnya hilangkan. Jadi sebisa mungkin setiap hari saya coba untuk membaca, yang meluangkan waktu.
baca karya apapun, termasuk karya sastra. Kemudian menulis dan mendiskusikan, itu coba saya untuk bertahan. Dan untuk bisa memperkuat lagi ya, pertama melewati komunitas. Lewat komunitas, dari komunitas itu kita bisa mengadakan kegiatan yang menurut saya produktif. Kalau secara keseluruhan di Indonesia perkembangannya menurut saya ya cukup baik ya, apalagi dalam karya-karya sastra sekarang kan sudah banyak ya, sudah bisa terbit di baik itu di media cetak, media-media sudah berkembang. Orang bisa menerbitkan di media cetak dan orang juga bisa menerbitkan di media-media non cetak. Itu kemudahan untuk menerbitkan, meskipun perlu kurasi ya, karena kualitas sastra juga ini kan perlu diperhatikan. Tetapi kehadiran ya, dua media ini, sarana media menurut saya itu sebagai jembatan untuk memperkenalkan karya sastra secara lebih luas. Nah, apalagi dengan kehadiran kegiatan-kegiatan anak muda seperti klub buku, nah, itu juga sebenarnya membantu dalam melestarikan dunia literasi kita, termasuk dunia sastra. Dan saya kira itu di nasional. Kalau di lokal kita ini, nah ini saya kira perlu perhatian khusus ya. Ya bukan hanya di kalangan komunitas saja, tapi bagaimana pemerintah bisa ada regulasi lah untuk bagaimana membantu tentang dunia sastra khususnya di Kalimantan Utara. Karena yang saya sadari, kebudayaan di Kalimantan Utara ini cukup banyak dan kaya, hanya saja kurang diekspos dalam karya sastra. Dan ini menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana karya sastra, kebudayaan kita ini bisa didorong dalam bentuk karya sastra. Saya kira itu relatif. Jadi ya kalau dukanya ketika kita menulis karya sastra tapi mandek kayak gitu. Nanti harus kita simpan dulu nih, kan nggak jadi. Terus riset kita tentang menulis karya sastra kemudian ini kayaknya belum layak ditulis nih, kayak gitu kan. Di situ dukanya. Tapi sukanya ya tentu misalnya karya sastra itu akhirnya bisa kita selesaikan, akhirnya plong begitu ya. Kemudian ada pembaca yang mengapresiasi karya kita gitu ya. Ya ada pembaca itu sudah menurut saya itu sudah apresiasi adanya pembaca. Apalagi ada pembaca yang mengapresiasi tersebut dalam bentuk tulisan lagi. Itu bagi saya adalah dalam diskusi kita dalam bentuk karya. Nah, saya kira kedua itu sih untuk diri saya dengan karya sastra. Nah, beda lagi misalkan kalau dalam regulasi ya, kalau terkait dengan karya sastra seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita ingin meningkatkan atau kemajuan kebudayaan kita sementara regulasinya tidak ada. Gitu. Saya kira tidak cukup hanya komunitas yang bergerak, tapi adanya kolaborasi dari semua pihak agar sastra kita ini bisa hidup ya, entah itu melalui kegiatan pelatihan, diskusi, pembuatan karya bersama. Jadi masyarakat didorong juga untuk bagaimana memasyarakatkan sastra atau bagaimana sastra itu bisa membumi. Ya, kita harus berkolaborasi soal itu. Dan kemudian soal regulasi terkait industri juga, saya kira itu juga bukan hanya sastra, tapi karya-karya lainnya terkait royalti itu mungkin ada ahlinya yang bisa menjelaskan itu. Tapi ya itu juga bisa jadi menjadi permasalahan juga bagi para penulis yang menggantungkan hidupnya dari situ. Menulis tapi karya sastra terus karyanya kurang laku misalnya gitu ya, sementara dia hidup dari situ. Tapi tidak semua begitu ya.
Dan ini juga bukan berarti tidak dipikirkan secara bersama terkait dengan hak cipta ya, karena itu penting juga. Semua lah, baik itu media cetak, media online, kemudian pemerintah dan komunitas, ya harus dibicarakan ini. Saya rasa kalau karya sastra itu kan saya bilang tadi dari peristiwa ditarik ke dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan. Saya kira tidak ada kata pensiun untuk menulis ya, apalagi kalau karya sastra. Jadi bagi saya belum mengatakan bahwa saya akan pensiun. Hanya saja yang bisa dinilai itu kan naik turunnya. Produktivitas orang itu kan bisa jadi naik, bisa jadi turun. Tapi saya mengatakan untuk saat ini belum mematikan diri saya untuk tidak menulis karya sastra. Kalau kita ingin terjun ke dunia sastra, untuk dunia lain juga dan dunia yang lain, saya kira apa yang bisa memacu dia itu kan pertama apa yang membuat dia bagaimana dia bisa tertarik, bagaimana dia bisa suka, bagaimana bisa cinta terhadap dunia itu. Nah, saya kira kalau sudah mendapatkan modal seperti itu, ya, saya pikir harapan untuk dia bisa menjalani atau menekuni profesi sebagai seniman, sastrawan, itu saya kira dia bisa menghadapinya, bisa dia jalani. Nah, terlepas daripada apakah ketika karya sastra ini harus dijadikan profesi yang utama, profesi utama sebagai sastrawan dia jalankan sebagai yang utama untuk kebutuhan hidup. Nah, saya kira dia akan siap menjalani segala tantangannya ya, segala tantangannya. Bahkan ada juga yang produktif menulis dia mengaku produktif untuk menulis karya sastra. Ya, dia mengesampingkan yang lain. Artinya dia begini, kalau dia menyukai dunia sastra, dia harus selesai dengan semuanya. Jadi dia tidak dipusingkan lagi dengan harus beli ini, harus beli itu. Dia sudah merdeka dengan yang itu. Nah, seperti itu. Oke, UPT Taman Budaya ini kan kalau menurut saya kan adalah bagian dari kerja-kerja pemerintah juga, termasuk mungkin dalam kemajuan kebudayaan. Saya kira ini bisa menjadi fasilitator atau mediator bagi pegiat-pegiat karya, pegiat-pegiat kebudayaan, pegiat-pegiat seni, pegiat sastra misalnya, untuk bisa mengekspresikan segala bentuk karya. Juga bagian daripada kolaborasi. Saya kira kehadiran UPT ini bisa menjadi partner ya, kolaborator bagi semua pegiat-pegiat, baik itu pegiat literasi, pegiat seni, pegiat sastra ya, terutama dalam kerja-kerja kebudayaan. Saya kira penting. Baik, itulah beberapa yang saya sampaikan terkait dengan sastra. Ya, harapan saya dengan kegiatan seperti ini bisa membumikan sastra kita, khususnya di Kalimantan Utara. Tentu untuk bisa membumikan hal tersebut, maka kebudayaan membaca, kebudayaan diskusi itu harus bisa diciptakan, menjadikan suatu kebiasaan ya, bagi masyarakat kita. Tentu kerja-kerja seperti ini bukan hanya kerja sastrawan saja, pegiat-pegiat lain juga harus melakukan itu. Dengan cara apa? Ya, kita bisa bekerja secara
organisasi ya bisa kolaborasi macam-macam. Dan pemerintah juga saya kira perlu memperhatikan aspek ini karena ini terkait dengan kemajuan kebudayaan. Terima kasih. Salam.